Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan program yang kami buat untuk memprediksi nilai indeks harga saham gabungan menggunakan graphical user interface Python yang disusun oleh Rista Anissa Dewi, NRP 036, Ahmad Yusuf Idris, NRP 043, Afrizani Bayu Yudhistira, NRP 093, dan Velia Mayora Putri, NRP 110, dengan dosen pembimbing Berlian Alkindi. Latar belakang. Saham merupakan sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Di sini, kami akan menganalisis indeks harga saham gabungan menggunakan metode regresi linear berganda, dan kami juga membuat grafik user interface untuk mempermudah dalam memprediksi nilai indeks harga saham gabungan menggunakan Python. Tujuannya yaitu yang pertama mengetahui nilai korelasi antara suku bunga kredit dan tingkat pengangguran dengan IHSG menggunakan scatter plot. Yang kedua, mendapatkan model regresi antara suku bunga kredit dan tingkat pengangguran terhadap IHSG. Yang ketiga, membuat grafik user interface untuk memprediksi nilai IHSG. Dengan adanya UI yang dibuat dapat mempermudah pengguna untuk memprediksi IHSG dengan hanya memasukkan nilai suku bunga dan tingkat pengangguran. Nah, berikut ini adalah program yang kami buat menggunakan Python. Yang pertama yaitu kita import pandas, gunanya adalah untuk membuat data frame-nya. Kemudian ada linear model untuk memprediksi model regresi. Kemudian ada tkinter. Tkinter ini digunakan untuk membuat UI-nya nanti. Dan import matplotlib ini adalah untuk membuat scatter plot. Kemudian data yang kami gunakan adalah data pasar modal dengan variabel tahun, bulan, suku bunga kredit, tingkat pengangguran, dan IHSG. Selanjutnya yaitu adalah membuat data frame dengan kolomnya yaitu ada tahun, bulan, suku bunga kredit, tingkat pengangguran, dan IHSG. Untuk X-nya kami hanya mengambil dua variabel, yaitu untuk X1-nya suku bunga kredit dan X2-nya adalah tingkat pengangguran. Untuk Y-nya adalah IHSG. Variabel Y nanti akan kami gunakan untuk memprediksi. Selanjutnya adalah scalar. Ini digunakan untuk membuat model regresi. Untuk regresi intercept ini merupakan beta 0 dan regresi coef ini adalah untuk beta 1 dan beta 2. Untuk GUI-nya atau graphic user interface-nya codingannya adalah ini. Untuk title-nya adalah prediksi indeks harga saham dan BG ini adalah background. Untuk label ini adalah tata letak dari background. Kemudian kanvas ini adalah ukuran dari UI yang kami buat. Kemudian lanjut untuk ini yang intercept result adalah penampilan dari nilai beta 0 yang akan ditampilkan di UI. Dan sama juga untuk yang coef. Dan ini adalah label. Yang pertama yaitu suku bunga dan yang kedua adalah tingkat pengangguran. Entry ini digunakan untuk memasukkan data yang kita inginkan.
Kemudian ini merupakan pendefinisian atau fungsi dan ini adalah tombol untuk memprediksi IHSG menggunakan TK button dan ini adalah ukurannya. Kemudian untuk scatter plot menggunakan library matplotlib tadi. Untuk scatter plot yang pertama yaitu antara suku bunga kredit dengan IHSG. Dan untuk scatter plot yang kedua adalah tingkat pengangguran dengan IHSG. Untuk programnya, tampilannya seperti ini. Dan dilanjutkan oleh teman saya Yusfa. Mute, Yus. Mute. Ya, dari codingan teman saya yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, menghasilkan user interface sebagai berikut. Didapatkan kolom untuk menginput. Dari pendefinisian variabel yang sudah di coding menghasilkan scatter plot sebagai berikut. Untuk mengetahui korelasi antara tingkat pengangguran dengan IHSG dan suku bunga kredit dengan IHSG. Dan dapat dilihat bahwa untuk tingkat pengangguran dan IHSG itu plot residualnya cenderung miring dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya bahwa tingkat pengangguran dan IHSG ini memiliki korelasi yang berbanding terbalik. Yang artinya jika tingkat pengangguran naik, maka IHSG akan turun. Dan begitu pula sebaliknya, jika tingkat pengangguran ini turun, maka IHSG akan naik. Kemudian untuk scatter plot suku bunga kredit ini, dapat dilihat bahwa plot residualnya condong dari kiri bawah ke kanan atas. Yang dapat disimpulkan bahwa suku bunga kredit dan IHSG ini memiliki korelasi yang berbanding lurus. Yang artinya jika suku bunga kredit ini naik, maka nilai IHSG pun akan naik. Dan apabila suku bunga kredit ini turun, maka IHSG akan turun. Nah, dari korelasi ini kita juga mendapatkan nilai model yang terbentuk. Seperti yang bisa dilihat itu kita mendapatkan nilai beta 0 sebesar 2138,466 sekian, dan nilai beta 1 sebesar 432,407 sekian, dan nilai beta 2 minus 142,015 sekian. Nah, untuk membuktikan bahwa prediksi kita ini tidak jauh dari kenyataan, kita akan coba simulasikan dengan menginputkan nilai suku bunga kredit di Indonesia dan tingkat pengangguran di Indonesia, dan melihat nilai IHSG di Indonesia. Nah, di sini kita lihat untuk suku bunga kredit di Indonesia dilaporkan sebesar 9,25%. Nah, kita masukkan suku bunga kredit sebesar 9,25, kemudian tingkat pengangguran sebesar 7,07%. Lalu kita masukkan 7,07%. Nah, kemudian kita klik prediksi IHSG ini, kemudian muncul angka sebesar 5.134,185 sekian. Berikut itu adalah nilai IHSG yang diprediksi. Dan ketika kita lihat untuk nilai IHSG pada tahun 2020, nilai IHSG di Indonesia ini sebesar 5.979. Jadi program yang kami buat ini setidaknya mendekati dengan nilai yang sebenarnya. Walaupun di setiap model regresi itu pasti akan ada error yang muncul.
Maka dari itu, berikut inilah program yang kami buat untuk memprediksi nilai indeks harga saham gabungan dengan menggunakan variabel suku bunga kredit dan tingkat pengangguran. Mungkin sekian presentasi dari kami untuk program yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.